kuasa hukum Agus Salim. Benar nggak Bang? Ya, betul sekali. Saya sudah mengundurkan diri ya dari tanggal 31 Oktober 2024. Baru kemarin? Ya, betul ya. Jadi Alasannya? saya udah, alasannya ya ada dua hal ya. Pertama, saya tidak sejalan dengan Farhad Abbas ya. Sejak awal saya lebih mengedepankan mediasi ya. Namun Farhad Abbas dengan sendirinya ya langsung membuat laporan di Polda ya, seperti itu ya. Dan selain itu juga banyak dalam proses penanganan itu ya, kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama ya. Walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggian saya. Seperti itu. Ya enggak? Jadi kita sebagai lawyer tidak bisa diatur-atur. Kalau dia mengaku sebagai ketua tim, gua merasa saya merasa menghargai dia karena saya adalah posisinya sebagai partner yang mengajak dia. Kalau yang lain silahkan, lu mengaku sebagai ketua. Kalau saya ya sebagai sahabat, sebagai partner kerja, seperti itu gitu. Terhitung kapan Bang Abang mengundurkan diri Bang? Tanggal 31 Oktober. 31 Oktober ya, artinya Bang, tapi tadi dari keterangan Agus katanya ya beliau Abang itu bekerja tidak profesional nih. Nah, gimana tuh Bang? Dibilang tidak profesional. Wah, itu haknya Agus ya. Saya punya videonya bagaimana Agus memohon-mohon meminta saya 1 hari sebelumnya, dan itu dibuktikan Wawa dan keluarganya. Bahkan saat saya memberikan kuasa terkait mediasi dengan diperantari oleh Bang John, itu keluarga melihat loh. Hari pertama dia ngomong seperti itu, hari keduanya dia beda. Dia ternyata ngadu ke Farhad kan. Kalau masalah etika profesional silahkan aja, Anda siapa? Seperti itu gitu loh. Ya, yang jelas yang tidak punya etika itu Anda gitu loh. Ya enggak? Seperti itu, Anda ditolong orang yang dengan tulus malah mentung. Jadi apa yang dikatakan Novi itu sudah jelas gitu loh. Ini orang meskipun udah seperti ini gitu loh, ditolong itu masih tidak rasa ada rasa terima kasih. Buktinya Wawa ya dan keluarga. Coba masih bantu saya punya WA-nya seperti apa gitu loh. Ya enggak, bagaimana dia juga merasakan kekecewaan saya. Saat itu juga saya udah mau keluar. Wawa menahan-nahan, Pak tolong. Bahkan Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhad, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhad, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang, udahlah Bang gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Akhirnya saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John. Omon-omon ya, bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan, dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhad Abbas rungkat ya, kongsi pecah seperti itu. Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Farhad ini punya visi misi yang beda Bang ya dalam kasus Novi Pratiwi ini. Kalau Farhad ingin melaporkan, Abang ingin mendamaikan Bang ya. Betul. iya. Ya, jadi jangan dibilang dua kaki. Nggak ada ya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu gitu loh. Jadi itu yang alibi mereka, pembelaan mereka ya, seperti itu gitu loh. Saya punya fakta dan bukti yang ada ya, seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa laporan-laporan itu juga tidak minta pertimbangan dari kita. Bang, maksudnya bukti itu bukti kalau tentang donasi yang digunakan Agus apa bukan Bang?
Ya bukti apapun ya terkait percakapan pada saat saya menyerahkan kuasa pun ada, bahkan sehari sebelumnya pun ada, kita rekam karena saya sanksi dengan orang ini gitu loh, paham nggak? Orang ini pandai bicara dan tidak bisa dipegang omongannya, ya nggak? Jadi meskipun sakit pun dia ya seperti itu gitu loh, makanya saya rekam. Jadi Anda jangan coba-coba ya mengatakan saya tidak punya etika. Saksinya itu Wawa dan anak-anaknya seperti apa gitu. Dan bahkan saya chat WA pun ada ya. Jadi Anda jangan menantang saya dalam hal ini. Berarti abang tahu aliran dana donasi itu digunakan untuk apa aja bang? Ya terkait aliran donasi itu kan hal lain ya. Ini mah terkait profesi ya antara pemberi kuasa dan penerima kuasa ya. Bahwasanya si pemberi kuasa ini awalnya memohon meminta saya, ya enggak, DM saya lewat TikTok, terus saya temui, ya enggak. Habis itu saya minta Parat Abbas buat ikut bergabung, ya. Bahkan pada saat video call yang direkam Parat Abbas yang diupload, itu saya, handphone saya, gitu yang digunakan di sana. Jadi bukan Agus secara langsung video call sama Farhat, bukan. Itu saya di sana, gitu loh saat itu. Ya saat itu juga kan Agus memohon meminta bantuan pagi ini gini, ya udah kita bantu gitu. Seperti itu. Kalau sekarang saya keluar justru dia membuat statement itu saya tidak punya etika, saya catat. Bang, kan Novi beberapa pekan lalu, minggu lalu itu sudah preskon bang. Dia menegaskan ini duit fokus untuk pengobatan. Nah, tapi akhirnya masih aja dilaporkan bang oleh Agus bang hari ini per hari ini. Nah itu gimana bang menurut abang? Yang kembali berbicara di media sosial itu kan berbicara moral. Ya. Berbicara hukum saya tetap berpegang teguh ya bahwa memang apapun yang masuk dalam rekening Agus tidak Agus. Tapi secara moral ini moral sepertinya lebih kental gitu karena menyangkut masalah etika ini orang, ya enggak? Masalah etika ini orang, kepercayaan publik ya untuk mengobati mati disalahgunakan. Seperti itu kan yang timbul gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, saya keluar memang seminggu sebelumnya juga sudah saya menyatakan keluar dan itu ditahan ya oleh para tabah sendiri dan oleh Agus atau Wawa dan keluarga seperti bang, itu. Apakah mungkin seorang abang Zainuddin ini akan mungkin melaporkan atau menyerang balik lah dari pihak Farhat atau Agus ini bang? Mungkin nggak? Tidak perlu lah ya. Tapi kalau saya diminta klarifikasi, saya akan klarifikasi apa adanya. Saya jelaskan apa adanya. Karena keluarnya saya yang pasti kan banyak yang mempertanyakan kenapa seperti itu. Bang, tadi menyebutkan nggak dapat apa-apa. Maksudnya gimana? Ya saya nggak dapat apa-apa ya. Nggak dibayar. Saya istilahnya lillahi ta'ala emang mau menolong dia gitu loh. Sama sekali nggak ada ya seperti itu. Justru dia yang sudah banyak ke Polda, saya angkut pakai mobil saya seperti itu kan bolak-balik dan itu ya nggak jadi soal gitu seperti itu. Bang, dengan keputusan abang untuk mengundurkan diri sempat mendapat dukungan nggak bang dari netizen bang? Artinya kan sekarang abang sudah resmi tidak menjabat lagi sebagai kuasa hukum beliau. Ya, saya lebih lega ya karena tidak terbebani, karena bagaimanapun seorang lawyer terbebani pada saat kita berinteraksi dengan klien pertama kali ya gitu. Permintaannya apa, harapannya apa, yang jelas kan harapannya di awal mediasi, saya ikutin itu maunya dia gitu loh. Ini kan sudah masuk hukum, oke ya kita bantu mediasi dengan Bang John seperti teknisnya gitu loh. Itu malah dia nggak diaduin ke Farhat yang macam-macam. Siapa yang nggak punya etika kan? Berarti dengan kata lain ini proses perdamaian ini gagal karena seorang Farhat bang. Pada pribadinya si Agus memang ingin berdamai bang, mungkin seperti itu bang. Ya sepengetahuan ini proses mediasi itu gagal ya karena Agus. Terlepas Agus itu dipengaruhi siapa ya tanya ke Agus. Kalau menurut saya gitu loh seperti itu karena orangnya nggak bisa dipegang gitu. Oke. Oke, Oke, terima kasih.